Kalau kalian klik video ini, kemungkinan besar kalian baru kena SL terus ya, atau mungkin kalian lagi rugi besar, atau bahkan kalian lagi baru kena margin call gitu. Tapi tenang aja ya, gue pernah ada di posisi kalian pas dulu ya. Jadi dari dulu, gue sering banget ya namanya margin call ya, bahkan sampai belasan kali ya. Dan salah satu margin call yang paling berkesan gue sampai inget sampai sekarang ya, tanggalnya sampai jamnya gitu. Gue inget ya, di saat Bitcoin 38.000 ya, itu tanggal 9 November 2023 ya. Itu gue udah profit ya sekitar seribuan dolar dan akhirnya itu langsung kena margin call. Kenapa? Karena gue open 11 posisi future gitu ya. Tapi jangan ditiru ya, ini gue tahu ini rada-rada gila gitu. Dan bahkan baru-baru ini, karena marketnya memang lagi susah diprediksi dan Bitcoinnya sideways terus ya, market sangat-sangat choppy, itu juga gue lagi kena SL ya, beruntun juga gitu. Dan di video ini, gue bakal kasih kalian ya, blueprint singkat ya, step by step ya, cara kalian balikin ya, atau bangkit dari loss kalian di market. Mungkin bukan loss soal duit doang ya, loss soal mental, berarti di saat mental kalian terganggu, atau kalian posisinya lagi drawdown, atau apapun itu, gitu. Karena percaya aja ya, gue udah pernah di posisi kalian, dan gue udah berhasil bangkit lagi ya, sampai akhirnya gue BEP, dan akhirnya profitable secara konsisten. Jadi kalian make sure tonton sampai habis, biar kalian bisa bangkit ya, atau recover dari drawdown atau loss kalian. Kalau gitu kita langsung aja ya, masuk ke step yang pertama, yaitu kalian harus hentikan pendarahan ya. Maksud gue di sini pendarahan bukan pendarahan kalian kayak di beset atau diapain gitu ya, kalian di Hansaplast dan lain-lain bukan itu ya, tapi pendarahan dari loss kalian gitu. Oke, jadi solusi satu-satunya itu kalian harus stop trading dulu gitu. Tapi stop trading ini bukan artian kalian nggak produktif, bukan artian kalian tuh nggak kerja gitu. Tapi ini adalah part of the process di saat kalian belajar trading atau di saat journey kalian lagi trading gitu. Gua pribadi pun ya, di saat gua loss berturut-turut 3 kali atau 4 kali berturut-turut SL terus, yaitu gua bakal stop gitu. Gua gak bakal trade dulu mungkin selama seminggu atau 2 minggu gitu. Tapi itu adalah fase recovery-nya gitu. Ini kalau misalnya mau gua analogiin ya, ini seperti kalian lagi boxing gitu, kalian lagi tonjok-tonjokan sama orang, terus kalian itu patah gitu tangannya ya. Apa kalian bakal terus nonjok, apa kalian bakal terus lanjutin match-nya gitu? Mungkin bisa dipaksa, tapi nanti tambah parah gitu kan. Jadi ada pentingnya untuk stop terlebih dahulu gitu dan mengakui ya, kalau gue salah gitu, atau kalau gue tuh lagi kalah gitu. Setelah itu kalian pelan-pelan berlatih lagi, recovery lagi, baru kalian masuk ke ring boxing-nya lagi gitu. Jadi sama ya kayak di trading ya. Kalau misalnya kalian lagi loss, kalian lagi pendarahan, bisa gue bilang ya, loss berturut-turut, ada kalanya kalian harus stop dan juga evaluasi dulu trade kalian. Salahnya di mana? Apakah entry kalian kecepatan? Atau mungkin kalian emosinya lagi gak stabil? Kalian gak berpikir secara logika dan lain-lain gitu. Dan gue juga tahu ya, walaupun kayak kita mau stop trading, itu kita bakal gatel tangannya. Kita pengen trading, trading, dan trading gitu. Solusinya apa? Tutup laptop kalian, HP-nya kalian matiin HP-nya. Kalau bisa hapus aja gitu exchange-nya ya. Mungkin kalian pakai exchange apapun itu, kalian hapus aja gitu. Kalian nggak usah trading, kalian charting aja trading view gitu. Untuk apa? Untuk latihan lagi gitu atau backtest lagi. Karena di saat waktu itu gua ngerti bahwa trading itu nggak harus tiap hari dan harus ada stopnya. Seperti chart di saat dia rally, dia itu akan bikin base dulu, baru dia rally lagi. Jadi naik, berhenti dulu sideways, baru naik lagi gitu. Trading juga sama seperti itu. Jadi sama aja, hidup atau trading tuh sama kayak chart gitu. Dan kalau kalian tetap ngeyel dan pengen trading terus dan berharap kalian bisa kembalikan loss kalian, itu kalian at the end bakal revenge trading yang harusnya risk per trade kalian 1% nih ya. Kalian naikin jadi 10% biar kalian berharap tuh, oh sekali gua menang nih gue bisa menutup kekalahan gue yang udah 8 kali atau 10 kali ini gitu. Ya menurut gue itu gak bijak ya, karena setelah gue coba ya dari pengalaman gue ya itu gak pernah ada yang works ya. Mungkin works ya sekali 2 kali, tapi kalau misalnya works itu atau kita menang di saat kita revenge trading, next-nya kita bakal lakuin hal yang sama gitu. Karena itu emang sifat alami manusia ya, otak kita tuh bakal ngelakukan hal yang sama yang menguntungkan kita gitu kan. Tapi at the end ya kalian pasti tahu jawabannya. Akhirnya ya pasti rungkat atau even margin call gitu ya. Karena emosi yang sedang mengendalikan kalian bukan otak logika kalian gitu yang sedang take decision dalam trade. Step kedua, yang harus kalian tahu ya setelah kalian stop trading dan kalian rehat dulu sementara, kalian harus tahu ya hitungan matematikanya atau math recovery gue di sini bilangnya ya. Karena gue yakin banyak trader pemula yang nggak sadar ya tentang matematika drawdown ya. Atau di sini gue bilang juga sebagai konsepnya sunk cost fallacy ya. Ini langsung gue praktekin aja di screen gue ya. Oke, jadi di sini ya yang tadi gue bilang, ini ada yang namanya sunk cost fallacy ya. Jadi kalian bisa lihat di sebelah sini, ini artinya apa? Jadi ini adalah di saat kalian drawdown, kalian itu harus mengembalikan ke posisi BEP kalian tuh jauh lebih tinggi gitu ya. Contoh ya, kalian uangnya itu ada berapa? $1.000 gitu ya. $1.000 ya. Terus kalian drawdown ya, kalian turun portonya, kalian loss mungkin berapa kali gitu, kalian turun portonya. Jadi sisa $500 gitu ya. $500. Berarti ini kalian minus berapa persen? Kalian itu minus 50%.
50% ya dari porto ya, ini gue tulis ya, 50% dari porto, tapi in order biar kalian itu bisa kembali ke $1.000 lagi, itu kalian bakal jauh lebih sulit gitu. Kenapa? Karena kalian butuh ya, gain sekitar 100% gitu. Nah ini dari $500 ya sebelah sini dan juga $1.000 gitu ke sini ya. Jadi dari $1.000 ke $500 itu cuman butuh minus 50% gitu. Tapi dari $500 sampai ke $1.000 lagi, kalian butuh ya cari koin atau mungkin ya harus trading sampai dapat gain 100% gitu. Jadi ini yang gua bilang ya sebagai matematika yang mungkin kalian nggak ngerti gitu. Atau bahkan ya, di saat kalian portonya turun ya sebesar berapa? Mungkin 90% ya. Kalau kalian minus 90%, itu kalian harus mengembalikan, nih gue tulis ya, mengembalikan porto kalian itu 10 kali lipat. Jadi contohnya gimana? Contohnya ya, dari $1.000 kalian berarti minus 90%, jadinya $100. Dan dari $100 ini untuk mengembalikan ke $1.000 kalian membutuhkan ya 10x gitu. Jadi itu jauh sangat-sangat sulit lah bisa gua bilang ya untuk mengembalikan porto dari drawdown gitu. Jadi kalian ya harus menghindari drawdown juga kenapa? Karena kalian harus mengembalikannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan ya mungkin 10 kali lipat gitu. Bahkan kalau kalian minus 99% gitu ya, kalian minus terus ya hampir margin call gitu ya, 99%, itu kalian harus mengembalikannya 100 kali lipat gitu. Bayangin ya, kalian itu udah most likely impossible gitu, kecuali kalian mulai deposit lagi di kecil-kecilan gitu ya. Nah, di saat kalian lagi drawdown gini kan memang mental kalian masih belum aman juga gitu, kalian masih ada fear-nya atau mungkin kalian lagi greedy dan lain-lain gitu. Jadi kalian incer ya take profit yang kecil-kecilan aja gitu, kalian nggak usah incer take profit yang gede, risk per trade-nya nggak usah gede-gede. Kenapa? Karena ya kalian otaknya lagi nggak benar gitu. Karena emosi kalian yang sedang mengontrol kalian gitu. Jadi kalian mending slow but sure aja. Maksudnya gimana? Berarti kita pelan-pelan aja tapi pasti gitu. Baik take profit kecil dibanding kalian ambil yang beresiko, itu kalian drawdown lagi lebih jauh ya itu kalian harus naikin lagi atau kembalikan ke BEP lagi itu jauh lebih susah gitu. Kita langsung masuk ke step ketiga ya, walaupun mungkin ini adalah step yang paling trader-trader pemula ini malas gitu, yaitu journaling ya. Tapi justru ini yang malah membedakan ya, gambler dan juga trader gitu. Karena gambler ini kalau misalnya udah kalah ya udah gitu. Tapi kalau trader sesungguhnya itu setelah dia kalah, kalian itu harus evaluasi. Cara evaluasinya gimana ya, kalian harus ada yang namanya journal trading, biar kalian tahu ya, kesalahan kalian di mana gitu. Kalian bisa evaluasi trade-trade kalian yang sebelumnya, yang kalian loss itu. Bahkan di saat win pun, kalian harus journaling, kalian harus tahu kenapa kalian bisa menang gitu. Dan di saat kalian udah tahu nih kenapa kalian bisa menang, kalian double down di sana. Pakai cara itu ya terus-terusan gitu, karena kalian udah nemu ya bisa dibilang winning methods-nya gitu, atau cara yang paling efektif untuk kalian. Dan ini juga salah satu ya kesalahan banyak trader ya menurut gua, kalian tuh journaling taunya gimana? Yaitu entry-nya di mana, SL-nya di mana, nanti TP atau SL hasilnya. Terus gitu doang, profitnya nanti dikasih lihat misal berapa ratus dolar gitu. Jangan kayak gitu, itu trading journal yang kurang berguna, kurang efektif menurut gua. Karena kalau kalian trade di exchange, kalian tuh udah bisa lihat gitu. Kalian udah bisa lihat ya ini PNL gua berapa, entry gua berapa, stop loss gua di mana. Itu kalian udah bisa lihat semua gitu. Jadi ngapain kalian catat lagi? Yang perlu kalian catat itu apa? Alasan kalian masuk ke koin tersebut gitu. Alasan kalian ngambil trade tersebut. Dan apa yang kalian rasakan di saat kalian mau mengambil trade tersebut, itu yang harus kalian catat gitu dan kasih lihat gambar chartnya juga. Kalian misal masukin ke Google Drive gitu ya, terus kalian copy link Google Drive-nya masukin ke Google Sheets gitu. Itu cara yang paling aman dan paling gampang, paling efektif juga ya untuk kalian melakukan atau membuat trading journal. Dan di saat journaling ini, kalian itu harus mulai jujur sama diri kalian sendiri ya. Kalian harus pikir ya, kalian harus lihat masa lalu kalian ya atau bisa dibilang trading-trading kalian yang lagi kalah, kalian harus tanya ke diri kalian juga, "Gua nih loss kenapa? Apa karena gua FOMO? Atau mungkin gua entry-nya terlalu tinggi? Atau mungkin apa yang bikin gua rugi ini?" Gitu. Kalian harus coba cari tahu, kalian brainstorming sendiri gitu. Kalian pikir kesalahan kalian di mana gitu, biar kalian nanti nggak ulang lagi ke depannya. Dan setelah kalian udah journaling dan lain-lain, kalian udah evaluasi, kalian boleh ya mulai trading lagi di saat apa, di saat mental state kalian udah aman. Kondisi mental kalian tuh udah aman, udah nggak fear lagi, udah nggak greed lagi, udah di fase yang netral nih. Tapi ya, gue ingetin sekali lagi, jangan di saat kalian mulai, itu kalian langsung trade dengan size yang besar atau risk per trade seperti biasanya. Contoh, risk per trade kalian 3% ya. Jadi sekali kalian kena stop loss, itu kalian minus 3% dari porto gitu. Kalian jangan lakuin itu, kalian turunin dulu sampai 1% gitu. Jadi nggak usah incer yang gede-gede gitu, yang penting itu kalian survive dulu, gitu. Karena kalian baru jatuh ya, kalian baru jatuh ke lubang nih, yang penting itu bukan kalian naik,
Tapi gimana kalian bisa stabil dulu dari mental state dan lain-lain gitu. Jadi kalian 1% aja risk rate-nya gitu. Yang tadinya 3% turunin jadi 1%. Seperti itu. Dan jangan over trading lagi. Karena pengalaman gua pribadi di saat gua over trading ya, di saat gua loss, loss, dan loss, gua kesel dan akhirnya gua over trading, ya itu akhirnya gua loss lagi gitu. Yang tadinya loss-nya mungkin cuman 200 juta, jadi bisa 500 atau bahkan 600 juta gitu. Kan sayang duit 400 juta ini bisa dipakai buat yang lain-lain ya, mau bantu orang lah, mau kalian join kelas lagi, mau kalian beli mobil pun itu bisa gitu loh. Jadi jangan sampai ya kalian banyak membuang uang kalian untuk hal yang sebenarnya kalian udah bisa pelajari dari pengalaman orang lain gitu. Karena ya sebenarnya orang pinter itu bukan belajar dari pengalaman diri sendiri gitu, tapi dia juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan orang normal ya pada umumnya itu bakal belajar dari pengalaman diri sendiri. Tapi gak ada salahnya ya mau belajar dari manapun gitu. Tapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya ngapain kita harus coba lagi gitu. Kita udah kasih tahu nih, gue udah ngasih tahu kalian nih, di depan nih jalan udah ada lobang gitu. Kalian ya jangan lompat ke sana gitu kan. Kalian udah tahu nih, jadi kalian minggir gitu kan. Jadi itu udah tips yang bisa gua kasih ke kalian. Nah, di saat kalian udah mulai konsisten lagi nih profit ya, dengan risk per trade 1%, otak kalian tuh udah mulai ngevalidasi diri kalian. Oh, win rate gue nih udah cukup oke lagi nih. Gue udah mulai konsisten lagi nih. Mental state gue udah jauh lebih aman lagi nih. Nah, kalian baru boleh kembali ke 3% risk per trade gitu atau sesuai dengan risk per trade kalian gitu. Pakai yang biasa kalian lakukan gitu sebelum kalian mengalami loss berturut-turut ini gitu. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu takut rugi ya, karena di bisnis ini atau di bidang trading, ya itu rugi itu pasti gitu. Nggak ada satupun trader dunia ini atau investor tuh yang punya win rate 100% gitu. Bahkan ya, Ray Dalio pun pernah bangkrut di 1933 karena dia nge-short market. Ternyata marketnya malah naik gitu. Jadi menurut gue sangat-sangat normal ya, dan kalian itu tidak bodoh kalau misalnya kalian rugi terus-terusan gitu. Karena gue pribadi dan teman-teman gue semua, dan bahkan yang orang-orang hebat yang gue kenal, itu lebih banyak loss-nya dibanding kalian gitu. Kenapa orang itu bisa lebih jago dari kalian? Karena loss mereka itu atau pengalaman mereka itu jauh lebih banyak dibanding kalian gitu. Dan gue ulang sekali lagi ya, pemenang itu tahu ya kapan harus berhenti. Di saat kalian lagi turun atau lagi jatuh, kalian tahu kapan harus berhenti. Di saat kalian menang, kalian harus tahu kapan kalian tuh harus berhenti gitu. Karena kalau kalian nggak berhenti, kalian terus maju, ya kita belum sempat buat evaluasi dulu. Kayak ibarat ya, misal ada prajurit gitu ya, dia udah nyerang ke baris depan, dia tuh nggak ada istirahat, dia nyerang terus ke depan akhirnya mati pasti, kecapean gitu kan. Jadi kalian santai aja ya, karena market kripto kan buka 24/7 gitu. Bahkan market kripto ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi juga masih ada gitu. Dan sebagai trader, itu tetap bisa trade kapanpun. Mau market lagi trending, mau bull market, mau lagi sideways, mau bear market dan lain-lain kita masih bisa trade gitu. Karena kita trade 2 arah gitu kan. Bisa long dan bisa short juga. Jadi jangan sampai ya, lu mati konyol hari ini hanya karena ya lu emosi gitu. Nggak bisa take decision dengan benar, dengan logika gitu. Oke, kalau kalian ngerasa video ini cukup bermanfaat ya, kalian boleh tulis ya di kolom komentar tuh komen ya, biar gua tahu ya seberapa banyak orang yang merasa manfaatnya.